Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Pak Yadi dan Bapak Ibu, para senior, kemudian kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah dirahmati Allah. Pada siang ini kebetulan saya diamanahi oleh panitia Ramadan untuk mengisi bedah buku sharing. Kali ini kita akan mungkin sebelum itu pertama-tama mungkin kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan kesehatan, keimanan dan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Kemudian juga salawat dan salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti akhirat mendapatkan syafaat dari beliau. Baik, saya kali ini akan berbagi tentang atau sharing tentang buku yang berjudul Mereka yang Merugi. Ini adalah buku karangan dari Muhammad Abdul Wasikal, penerbitnya Rumasyo, cetakan pertama di 2018, tebalnya 108 halaman, ukurannya 10 kali 15 cm. Buku ini ditulis oleh tadi Kiai Haji Muhammad Abdul Wasikal. Beliau lahir di Ambon, merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Darus Sholihin, kemudian juga pembina Yayasan Darus Sholihin, Yayasan Rumasyo Peduli Indonesia, dan Yayasan Biro Rumasyo. Saat ini beliau tinggal di Desa Giseka di Yogyakarta. Sebenarnya di dalam buku itu disampaikan bahwa sebenarnya beliau tidak memiliki latar belakang agama. Artinya ketika menempuh pendidikan, beliau menempuh pendidikan di SD SMA, tetapi ketika kuliah di Universitas Gadjah Mada, nah di saat itu beliau baru mulai belajar mulai belajar bahasa Arab, nahwu dan sebagainya. Kemudian juga beliau pernah belajar di pesantren mahasiswa yang bernama Ma'had Al-Ilmi yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari pada tahun 2004-2006. Kemudian minat utama beliau adalah ilmu nahwu, kaidah, fikih dan politik. Jadi mulai saat itulah beliau mulai konsen menimba ilmu agama, mendalami ilmu agama hingga saat ini menjadi pimpinan pondok pesantren. Karya tulis yang sudah dilahirkan ada 22 buku dalam bentuk cetak maupun e-book. Di antara bukunya yang sudah ditulis misalnya bagaimana cara beragama yang benar, kemudian yang kedua misalnya mengikuti ajaran Nabi bukanlah teroris, kemudian ada lagi bukunya tentang panduan amal salehah di musim hujan, dan ada banyak lagi, ada 10 pengurangan dosa. Nah, jika kita bedah di dalam buku tadi, buku yang berjudul Mereka yang Merugi merupakan tadabbur dari surat Al-Asr. Dia mengawali dengan menyampaikan bahwa di dalam surat Al-Asr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sana dikatakan bahwa ayat ini atau surat ini membahas tentang orang-orang yang berada di dalam atau manusia-manusia yang benar-benar berada di dalam kerugian. Nah, semua manusia itu berada di dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman, membenarkan Allah, mentauhidkan Allah, mengakui keesaan Allah, kemudian menaati Allah, beramal saleh dan melaksanakan kewajibannya, menjauhi setiap larangan, kemudian nasihat dan nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu dilanjutkan bahwa buku itu membahas tentang Al-Asr. Kenapa Allah bersumpah dengan Al-Asr? Di sana disampaikan bahwa ada beberapa pendapat yang mengartikan Al-Asr itu apa. Ada 9 di sana yang menyampaikan bahwa ada
umur manusia, maknanya adalah umur manusia. Ada juga yang menafsirkan itu adalah waktu sholat asar. Kemudian juga ada yang menafsirkan itu adalah waktu secara umum, tidak khusus kepada sholat asar. Kemudian ada yang menafsirkan itu malam dan siang, masa hidup Nabi, waktu setelah tergelincir matahari. Kemudian di sana juga disampaikan beliau mengutip pendapat Imam At-Tabawi bahwa yang benar adalah bahwa Allah bersumpah dengan al-asar, yaitu waktu. Jadi waktu itu petang, malam, siang tanpa dikhususkan untuk makna tertentu. Nah, lalu selanjutnya di sana dibahas tentang khusran. Apa itu khusran atau merugi? Di dalam buku itu diikuti beberapa pendapat, misalnya pendapatnya Izzuddin Abdul Aziz bahwa khusran di sana itu dimaknai dengan sesat, binasa, penuh kekurangan atau disiksa. Kemudian juga ada yang mengartikan yaitu Imam Al-Bawawi bahwa kerugian di sana maksudnya adalah kehilangan modal hartanya dengan melakukan maksiat. Padahal modal terpenting, maksudnya kehilangan modal merugi karena melakukan maksiat. Dan modal yang dimaksud di sana adalah dirinya dan umurnya. Jadi dia dengan umur dan diri yang diberikan, tubuh yang diberikan oleh Allah, dia jadi merugi gara-gara tubuh dan umur tersebut malah digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian juga disampaikan bahwa terkait surat Al-Asr ini bagaimana luar biasanya kalau kita mentadabburi surat Al-Asr, disampaikan bahwa Ibnu Katsir mengatakan atau membawakan perkataan Imam Asy-Syafi'i bahwa jikalau manusia mau merenungkan surat Al-Asr, maka itu sudah mencukupi bagi mereka. Artinya jika seorang manusia merenungi benar-benar dan mentadabburi makna dari surat Al-Asr, maka hidupnya itu akan sangat cukup baginya untuk sebagai nasihat, sehingga mereka tidak akan lagi menyia-nyiakan waktu, mereka tidak akan lagi menyia-nyiakan modal yang diberikan oleh Allah berupa usia, tubuh, jasad dan juga jiwanya. Lalu buku tersebut selanjutnya membahas tentang siapakah manusia yang selamat itu. Tadi disampaikan bahwa semua manusia itu pada dasarnya adalah orang-orang yang rugi. Namun dikecualikan manusia yang memiliki 4 sifat. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran, dan kemudian saling menasihati dalam kesabaran. Nah, penulis menyimpulkan berdasarkan yang dia pahami bahwa dari situ kita bisa mengatakan bahwa tingkatan manusia itu menuju sempurna itu bisa dibagi menjadi 4. Pertama adalah orang-orang yang sekedar mengilmui atau mengenal kebenaran, dia tahu aja bahwa benar, atau mungkin bisa dibilang mengimani. Kemudian yang di tingkatan selanjutnya adalah orang-orang yang tidak sekedar mengimani tetapi juga mengamalkan kebenaran. Artinya ilmu yang dia ketahui itu diamalkan, tidak saja sekedar diketahui. Lalu di tingkatan yang ketiga adalah orang-orang yang baru sudah mulai mengajarkan kepada orang lain. Artinya ilmu yang dia ketahui tidak hanya saja ia amalkan untuk dirinya, tetapi juga berdakwah kepada orang lain, mengajak orang lain kepada yang benar, mengajak orang lain untuk mengamalkannya, kemudian juga menyebarluaskan atau sharing dan segala macamnya. Lalu yang terakhir adalah tingkatannya adalah sabar ketika belajar, karena ini memang cukup berat. Bagaimana kita mengajarkan atau kepada orang lain, mengajak orang lain untuk beramal, itu pasti akan banyak tantangannya. Dan orang-orang yang bisa bersabar dalam proses itu adalah orang-orang yang penulis gambarkan sebagai orang yang sempurna, karena sudah beriman, kemudian dia juga mengamalkannya, kemudian dia juga mengajarkan, lalu dia juga bersabar dalam prosesnya. Lalu dari surat Al-Asr tadi penulis juga menyampaikan bahwa ada 2 catatan faedah. Tadi disampaikan bahwa Al-Asr tersebut bisa diartikan 2 hal, bisa diartikan tadi ada 9. Ada salah satu yang mengatakan misalnya bahwa Al-Asr itu adalah waktu asar, merujuk kepada waktu asar. Nah, kenapa Allah menggunakan sholat asar sebagai kenapa Allah bersumpah dengan Al-Asr yang diartikan sebagai sholat asar? Nah, bagusnya buku ini adalah penulis selalu mengumpulkan hadis-hadis di dalam setiap yang dia sampaikan. Misalnya
Kenapa sholat asar itu begitu pentingnya sholat asar? Karena sholat asar itu termasuk sholat wusta. Sementara ada ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Pelihara semua salatmu dan pelihara salat wusta. Ini di dalam kaidah ini maksudnya salat-salat yang lain itu tercakup di dalam kata salatmu, tetapi salat asar dimunculkan sendiri atau di sini diistilahkan dengan salat wusta. Artinya ada spesial di sana, ada yang khusus di sana. Nah, sementara salat wusta itu di dalam hadis dijelaskan adalah salat asar. Ada hadis riwayat Imam Muslim, Syagaluna anis salati wusta salati asli. Mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat asar. Artinya salat wusta itu adalah salat asar. Nah, sementara salat wusta itu disebut secara jelas di dalam Al-Quran di antara salat-salat lainnya. Kemudian juga ada hadis lain yang menyatakan bahwa meninggalkan salat asar itu adalah kerugiannya sangat berat atau ada ancaman yang berat. Di sana dikutip hadisnya Imam Bukhari, man taraka shalat al-asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalannya. Sebegitu dahsyatnya hukumannya bagi orang-orang yang meninggalkan salat asar. Dan memang salat asar ini berada di waktu-waktu yang cenderung mudah untuk dilalaikan karena kita dalam kondisi mungkin capek setelah kerja seharian dan segala macamnya. Lalu pertama tadi soal keutamaan salat asar. Lalu yang kedua adalah faedah manajemen waktu. Jika tadi surat Al-Asr diartikan sebagai waktu, maka kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Seberapa pentingkah waktu itu untuk dijaga? Jadi disampaikan bahwa waktu itu sangat penting untuk dijaga. Lalu di dalam buku itu diikuti beberapa ada hadis, kemudian juga ada perkataan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawab. Beliau mengutip pendapat Imam Syafi'i atau perkataan Imam Syafi'i, waktu itulah sangat pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan melepasmu. Dan dirimu jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti akan disibukkan dalam hal yang sia-sia. Jadi waktu itu sangat pedang. Ketika kita mau menggunakannya untuk hal-hal yang baik, maka dia akan bermanfaat. Tetapi ketika kita tidak gunakan untuk hal-hal yang baik, maka kemungkinan besar kita akan disibukkan oleh hal-hal yang sia-sia. Lalu juga Rasulullah pernah bersabda diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu olehnya. Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua waktu senggang. Mungkin kita yang dalam keadaan sehat masih, kebanyakan manusia termasuk kita semua juga mungkin ketika sakit baru kita mulai ingat kepada Allah, ingat dosa-dosa kita selama ini, kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita sehat mungkin kita akan lupa akan hal tersebut. Nah, inilah yang disampaikan Nabi bahwa ada dua hal yang bisa membuat kita tertipu. Yang pertama nikmat kesehatan, nikmat sehat. Yang kedua adalah adanya waktu senggang sehingga kita berleha-leha, sehingga tahu-tahu nanti ajal menjemput kita. Nah, di dalam buku ini penulis menyampaikan bahwa kiat manajemen waktu yang paling utama adalah dengan menjalankan hadis berikut. Min husni islamil mar'i tarku ma ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga waktunya lebih banyak difokuskan untuk melaksanakan atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Lalu pada bagian selanjutnya dibahas tentang belajar agama. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa jalan keselamatan itu adalah dengan beriman, bahwa orang-orang yang selamat itu pertama adalah orang-orang beriman. Menurut penulis, cara beriman yang paling benar itu adalah dengan belajar ilmu agama. Apa dasarnya? Beliau mengutip hadis Nabi bahwa la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Nah, ini saya agak ini apakah hadis atau apa ya? La yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun alaihi yang mubin. Sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengan mempelajarinya, maka wajib untuk belajar tentangnya. Artinya
sesuatu yang wajib, yang tadi wajib beriman, maka hukumnya sesuatu tadi jadi wajib. Artinya ketika iman kita tidak sempurna dengan kecuali dengan berilmu, artinya sehingga menuntut ilmu itu wajib. Kemudian beliau menguatkan dengan hadis Nabi bahwa talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Wa inna menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu sampai pada ikan di lautan. Sebegitu besar mulianya orang yang menuntut ilmu sampai Allah memintakan ampunan baginya. Kemudian juga penulis mengutip perkataan Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan berilmu dulu baru beramal. Kemudian dikuatkan juga dengan hadis yang lain bahwa Amirul Mukminin dalam bidang hadis yaitu Imam Bukhari menyatakan di dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa ilmu itu sebelum berkata atau sebelum beramal. Jadi sebelum kita beramal kita harus berbuat dulu ilmu kita. Di dalam kitab tersebut Imam Bukhari menggunakan dalil fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Nah, ayat ini diartikan atau dipahami oleh Imam Al-Bukhari bahwa ketahui dulu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, baru kita memohon ampunan. Artinya ilmu itu dari ayat tersebut Imam Al-Bukhari menyimpulkan bahwa yang pertama adalah keutamaan ilmu, yang kedua bahwa ilmu itu lebih didahulukan daripada beramal. Lalu beliau atau penulis memperkuat lagi pendapatnya bahwa ada hadis yang mengatakan kenapa ilmu itu penting dan kenapa ilmu itu sebaiknya kita berilmu dulu sebelum beramal. Beliau menggunakan hadis yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, artinya dari Nabi, tanpa dari Allah dan dari Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Nah, dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu mempelajari sebelum berilmu itu sangatlah penting dan urgent. Lalu disampaikan juga bahwa belajar akidah itu kan tadi disampaikan bahwa kita sebelum beriman itu atau sebelum beramal itu sebaiknya kita berilmu dulu. Lalu ilmu apa yang sebaiknya kita dahulukan untuk pelajari? Di sini disampaikan akidah dulu, karena akidah itu adalah fondasi iman kita. Di sini beliau penulis mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa dari Jundub bin Abdillah berkata, kami dahulu bersama Nabi ketika masih kanak-kanak, kami mempelajari iman sebelum mempelajari Al-Quran. Lalu setelah itu kami mempelajari Al-Quran hingga bertambah iman kami kepada Al-Quran. Inilah dasar yang penulis gunakan sebagai dasar bahwa yang terlebih dahulu harus belajar itu adalah tentang akidah, tauhid. Tauhid kita dulu yang harus diperkuat. Ibaratnya tauhid itu adalah dasar fondasi sebuah rumah. Fondasinya dulu yang harus diperkuat. Ketika fondasinya sudah kuat, insya Allah bangunan lain akan bisa diperkuat. Tetapi kalau fondasinya lemah, meskipun amalan kita banyak, tapi kalau akidah kita tidak kuat, ya kita tidak akan maksimal. Kita akan rapuh, mudah dilumpuhkan oleh mungkin adanya godaan, kemudian adanya ujian dan musibah. Lalu bagaimana cara belajar yang baik? Penulis menyimpulkan bahwa ada 5 hal yang harus kita perhatikan ketika belajar. Yang pertama, kita harus cerdas, maksudnya di sana mungkin rajin. Lalu harus bersemangat, harus sungguh-sungguh, butuh modal, kemudian belajar dari guru. Ini juga yang sering disampaikan, yang sering kita dengar bahwa kita tuh, saya ada pernah mendengar tapi itu nggak tahu apa hadis atau apa. Orang yang belajar tanpa berguru, maka gurunya adalah setan. Itu saya pernah mendengar seperti itu. Mungkin nanti kita bisa cari tahu lagi itu apakah sebuah peribahasa atau sebuah hadis. Lalu selanjutnya setelah membahas tentang berilmu, di dalam buku itu membahas tentang beramal soleh. Kenapa kita harus beramal soleh? Nah, pertama, ilmu itu dicari dengan tujuan untuk diamalkan. Ilmu yang bermanfaat tentu saja ilmu yang diamalkan. Lalu Nabi saja itu berdoa agar dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian juga ada perkataan Ibnu Mas'ud
Siapa yang belajar ilmu agama lantas dia tidak mengamalkannya, maka hanya kesombonganlah yang akan terus bertambah. Nah, itu adalah salah satu bahaya apabila kita hanya rajin saja menuntut ilmu tapi tidak kita amalkan, maka kesombongan yang akan bertambah di dalam diri kita. Lalu ada juga para ulama berkata bahwa man amila bima alima awratahullah ilmu malam yalam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ilmui atau apa yang dia ketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu kepadanya yang ia tidak ketahui. Artinya orang yang mengamalkan ilmunya, insya Allah akan ditambah oleh Allah ilmu-ilmu yang lain yang belum dia ketahui. Kemudian tadi disampaikan kenapa amal soleh itu penting, karena Nabi selalu berdoa dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Doanya seperti ini, seperti yang disampaikan di depan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la yashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sebegitu bahaya kalau kita hanya berilmu saja tidak mengamalkan, sampai-sampai Nabi itu selalu berdoa agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat tersebut. Lalu penulis menyampaikan bahwa ada dua syarat dalam amal soleh. Yang pertama adalah harus ikhlas karena Allah, kemudian harus mengikuti petunjuk Rasulullah, termasuk misalnya soal sholat. Jadi kita dalam beramal itu harus mengikuti petunjuk Rasulullah, karena memang Rasulullah sudah diutus oleh Allah kepada umat manusia untuk menuntun kita dalam beribadah, berilmu, beramal tersebut. Sehingga di dalam beramal, supaya amal kita diterima oleh Allah, kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah, termasuk soal sholat dan segala macamnya. Kemudian soal berdakwah. Jika seseorang sudah kuat dalam ilmu dan sudah rajin dalam beramal atau kuat dalam amal, hendaklah dia mulai memberikan kebaikan kepada orang lain, atau hendaklah dia mulai berdakwah, membagikan ilmunya kepada orang lain. Nah, ada 5 kaidah dakwah dalam buku itu. Yang pertama adalah dakwah itu harus ikhlas mencari ridha Allah. Di sana dikutip surat Al-Fussilat yang artinya siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Kemudian kaidah yang kedua di dalam berdakwah adalah dakwah harus dengan ilmu. Ada salah satu kutipan dari Mu'az bin Jabal, al-ilmu imamul amal wal amal ta'idu. Ilmu itu pemimpinnya amalan, sedangkan amalan berada di dalam kaki ilmu. Ya, sama hal dengan kita di dalam bekerja atau dalam berargumentasi. Kita ketika menyampaikan sesuatu tentu harus didasari dengan argumentasi yang kuat. Itu juga kita di dalam berdakwah. Kita harus mensertakan dengan dalil-dalil dan ilmu yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah dakwah dengan hikmah. Hikmah adalah tepat dalam perkataan, perbuatan dan keyakinan, serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, di sini diajarkan bahwa kita dalam berdakwah itu harus dengan hikmah. Kemudian juga kita harus berdakwah itu dengan cara yang baik. Membantah saja di sini dikatakan harus dengan cara yang baik. Ada satu istilah bahwa sesuatu yang baik jika tidak disampaikan dengan baik maka hasilnya menjadi tidak baik. Kemudian kaidah yang keempat, dakwah itu harus dengan sabar. Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 34 yang artinya, dan sesungguhnya telah diutus rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Artinya di dalam dakwah itu kita harus bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Rasul-rasul saja itu banyak mendapatkan cobaan dalam berdakwah, dan beliau itu orang-orang sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut atau tantangan-tantangan tersebut.
mencontoh pada rasul-rasul yang sebagai utusan Allah. Kemudian dakwah itu, kita di dalam berdakwah harus mengetahui keadaan orang yang kita dakwahi. Artinya kita bisa menyesuaikan dari segi cara, kemudian dari segi pendekatan yang kita gunakan. Di dalam hadis Al-Bukhari disampaikan bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, telah sampailah kepada manusia, sampaikanlah kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan? Secara implisit ini diartikan bahwa jika kita tidak berhati-hati di dalam menyampaikan atau berdakwah, ya bisa jadi nanti orang yang kita dakwahi atau orang yang tidak beriman itu malah mencaci Allah dan Rasulnya. Jadi sehingga ada kata-kata, apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan karena kita tidak mendakwah itu dengan cara yang baik. Kemudian penulis juga menyampaikan bahwa agar dakwah diterima dan berpengaruh, ada beberapa hal yang bisa dilakukan atau ada beberapa sifat yang harus kita miliki. Yang pertama, berdakwah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, kemudian ikhlas, mengharap wajah Allah, kemudian berilmu, kemudian juga lemah lembut seperti yang tadi beberapa yang disampaikan sebelumnya. Lalu memulai dari yang terpenting dahulu, masalah akidah tentu harus didahulukan. Sekali lagi di sini ditekankan bahwa yang penting itu adalah yang pertama kali harus kita perkuat itu adalah akidah kita dulu. Selanjutnya pembahasannya adalah mengenai bersabar. Sabar itu berarti al-habsu, artinya menahan diri dari sesuatu. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama sabar dalam ketaatan. Kenapa kita harus sabar dalam taat kepada Allah? Karena memang untuk taat itu pasti banyak godaan, dan untuk itu kita harus sabar dalam konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada sabar dalam menjauhi maksiat. Ada ungkapan bahwa neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang enak, sedangkan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang berat. Sehingga dalam menjauhi maksiat itu kita harus sabar, karena godaan untuk melakukan maksiat itu sangat-sangat kuat dan cenderung menggiurkan. Lalu yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir yang terasa pahit. Kenapa kita harus sabar? Karena sabar itu adalah balasannya adalah surga. Kemudian sabar itu hukumnya wajib, sementara riba hukumnya sunnah. Nah ini juga menarik, rasanya sabar dan riba itu berbeda. Sabar adalah seseorang masih merasakan sakit, tetapi dia berusaha menahan. Dia sebenarnya sedih dengan musibah itu, tapi dia menahan hati dan lisannya. Sedangkan ridho itu lebih ke orang-orang yang sudah bahasanya, dia tidak lagi merasakan sakit. Itu orang-orang yang kayaknya tingkatannya sudah tinggi, dia sudah ridho dengan takdir Allah. Jadi walaupun cobaan, artinya cobaan maupun nikmat itu dia menghadapinya dengan dengan tenang, tanpa ada merasakan sakit atau kesedihan yang berarti. Kemudian kenapa kita harus bersabar? Karena sabar itu adalah akan diganjari dengan pahala. Lalu selanjutnya penulis menyampaikan ada 5 kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa bersabar, ridho hingga bersyukur. Pertama, melihat kepada pilihan Allah. Ketika kita mendapatkan cobaan, caranya agar kita bisa bersabar adalah bahwa meyakini. Ya, lagi-lagi di sini yang terpenting adalah akidah kita. Kenapa akidah itu penting? Ketika akidah kita kuat, kita yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak dan pilihan Allah, maka insya Allah kita akan bisa lebih bersabar. Yang pertama itu tadi, kita melihat bahwa ini adalah pilihan Allah, dan pilihan itu insya Allah yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua, mengingat bahwa dengan adanya musibah itu akan menghapuskan dosa. Di dalam buku itu dikutip bahwa orang-orang yang terkena musibah, atau baik itu terkena musibah penyakit, maka dosanya akan dihapuskan. Jadi ketika kita dapat musibah, kita memikirkan hal tersebut. Dengan adanya musibah, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan. Kemudian kalau kita mengenal musibah yang menimpa kita lebih ringan dan Allah masih menyayangi kita, bagaimana agar kita bersabar? Ya, dengan memandang orang lain yang mendapatkan musibah lebih berat daripada kita. Dengan begitu kita akan bisa lebih bersabar dan kita meyakini bahwa Allah masih menyayangi kita.
Ya, ada istilah bahwa kalau dalam hal kebaikan kita melihat ke atas, kalau dalam hal misalnya musibah dan segala macam kita melihat ke bawah. Hanya orang yang merasakan musibah lebih berat daripada kita, sehingga insya Allah kita akan bisa bersabar. Kemudian hendaklah kita melihat pada akibat dari musibah. Misalnya dengan adanya musibah ini kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Kita yang selama ini terlena mulai kembali ke jalan Allah. Mungkin kita selama sudah terlalu jauh berkelana meninggalkan Allah. Allah kasih musibah supaya kita kembali lagi kepada Allah dan kita menjadi rajin lagi beribadah, rajin berzikir, semakin ingat dengan Allah. Yang kelima adalah bahwa mengingat bahwa balasan dari sabar dan ridha itu begitu besar. Nah, ini yang terakhir. Oh, ya satu ya. Disampaikan bahwa ini kesimpulan bahwa orang-orang yang merugi itu adalah orang-orang yang, karena di sana disampaikan bahwa orang-orang yang merugi, semua orang merugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, berdakwah dan bersabar. Maka disimpulkan bahwa orang yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang meninggalkan beramal, orang-orang yang enggan menasihati dalam kebaikan, dan orang-orang yang enggan mengingatkan terhadap kemungkaran, dan orang-orang yang meninggalkan sikap sabar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan. Itu hanya sebatas keterbatasan ilmu saya. Mudah-mudahan. Terima kasih atas perhatian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.